Karena itu mari kita perbanyak amal soleh di bulan mulia ini, utamanya dengan puasa, kemudian dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak doa, memperbanyak zikir-zikir tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majjid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Khairul Razikin, Villa Rizki Ilhami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan ke-8 daripada bulan Qamariyah, yaitu bulan Sya'ban, bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di dalamnya. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh, menyempurnakan puasanya, artinya puasa wajib sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa. Maksud puasa di sini adalah puasa sunnah, kecuali pada bulan Sya'ban. Sahabat mulia,
Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma pernah bertanya perihal banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Kenapa beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Karena bulan ini, kata beliau, merupakan bulan yang paling banyak dilupakan, paling banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan antara Rajab dengan Ramadan. Karena itu beliau memperbanyak puasa di dalamnya untuk mengingatkan kita agar memperbanyak amal soleh. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban juga merupakan bulan di mana semua amal manusia diperlihatkan, diangkat kepada Rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang, aku suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat amalku diperlihatkan kepada Allah, saat amalku diangkat kepada Rabbul alamin, aku dalam keadaan berpuasa kepadanya. Al-Imam Sindi, salah seorang ahli hadis, mengatakan amalan-amalan manusia ini ada yang diangkat atau diperlihatkan kepada Allah mingguan, ada yang diperlihatkan atau diangkat kepada Allah tahunan. Yang diangkat mingguan, kata beliau, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Semua amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin dan Kamis melaksanakan puasa sunnah di dalamnya. Adapun amalan yang diangkat tahunan, kata Al-Imam As-Sindi, yaitu pada bulan Sya'ban ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan ini. Di antaranya tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu keinginan beliau bahwa beliau ingin kiblatnya dipindahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis kepada Baitullah Al-Haram, dan itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Kemudian di bulan ini juga turun perintah untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini merupakan syahrus salawat, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki dalam karyanya Madha fi Sya'ban mengatakan, minimal kita sebagai orang Islam, kaum muslimin, melakukan 3 hal atau memperbanyak 3 hal di bulan Sya'ban ini. Pertama, kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak doa, terutama di malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam itu memperhatikan semua makhluk, menebarkan begitu banyak kasih sayang rahmat, dan kemudian mengampuni
seluruh makhluk, sebagaimana sebuah hadis yang beliau kutip, hadis sahih yang beliau kutip dari Al-Imam Al-Baihaqi. Allah menebarkan rahmat, Allah mengampuni semua makhluk kecuali dua makhluk yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Yang kedua, orang yang dalam hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan permusuhan kepada sesama. Dua orang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dianjurkan pada malam itu, kata beliau, memperbanyak doa, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya, ampunannya kepada kita. Yang kedua, dianjurkan, kata beliau, kita memperbanyak sebuah zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk memperkokoh, memperkuat keimanan, ketauhidan kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain zikir ini merupakan zikir paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Al-Quran. Afdalul kalam ba'dal Quran arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ada 4 kalam, 4 ungkapan, 4 zikir, 4 wirid yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Al-Quran. Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar. Keempat, la ilaha illallah. Kita tidak masalah, tidak berdosa, mau mulainya dari mana dulu. Mau dari la ilaha illallah dulu silahkan, mau dari subhanallah dulu silahkan. Keempat zikir ini merupakan zikir ungkapan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat artinya kembali, berasal dari kata taba yatubu, taubah, bermakna ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari syirik, menyekutukan Allah, kepada tauhid, mengesahkan Allah, kembali dari takabur, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih besar dari orang lain, kepada tawadu, dari bakhil pelit kepada sakha dermawan, dari yang tadinya tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, tidak pernah tahajud, qiyamul lail, kembali memakmurkan qiyamul lail, tahajud. Dari yang tadinya tidak pernah senyum ketemu orang di jalan, kembali ke biasa senyum ramah. Tidak mau ngaji, dari jahil kembali semangat ngaji. Itu taubat, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Karena itu, mari kita perbanyak amal soleh di bulan mulia ini, utamanya dengan puasa, kemudian dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak doa, memperbanyak zikir-zikir tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal setiap hari kita beristighfar 75 kali sampai 100 kali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita dengan memperbanyak amal soleh di bulan ini? Mohon maaf, iman manusia ini seperti roda yang berputar, terkadang lambat putarannya, terkadang cepat. Artinya terkadang semangat dilakukan ibadah itu, terkadang malas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan agar kita tidak pensiun beramal, terus beramal, tidak berhenti melakukan ketaatan. Sebelum ini kita melewati bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan. Siapapun yang beramal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Siapapun yang beramal salah di dalamnya pun dilipat gandakan siksanya.
Karena itu beliau banyak beramal soleh di bulan Rajab ini. Kemudian masuk bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa. Besok kita masuk bulan Ramadan, kita tahu keistimewaan bulan Ramadan, syahrul Quran, banyak para ulama yang hatam Quran begitu banyak di bulan ini. Imam Syafi'i misalnya hatam 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu apakah Rasulullah pensiun beramal? Tidak. Masuk bulan Syawal, beliau mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian masuk bulan Syawal, dia berpuasa sunnah di bulan itu, di bulan Syawal yang kita kenal dengan puasa Syawal, kana kasiyamid dahar, maka seolah-olah dia melakukan puasa setahun penuh. Bayangkan kalau dia puasa Ramadan kemudian masuk bulan Syawal, dia berpuasa 6 hari, maka seumur hidup dia melakukan puasa, kalau dia lakukan seumur hidup. Kemudian setelah itu masuk bulan Dzulqa'dah, bulan di mana kita tahu merupakan bulan haram. 4 umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan di bulan itu. Masuk bulan Dzulhijjah pun demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita agar terus beramal soleh. Bahkan beliau mengatakan, sekaligus motivasi untuk kita semua, ma min ayyamin, kata beliau, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Setelah itu masuk bulan Muharram, pun merupakan bulan haram di mana kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, melakukan ketaatan. Harapannya satu, mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya, amal baiknya lebih banyak, lebih berat daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal baiknya, amal solehnya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah dzil tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin asy-syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma thabbit imanana wa thabbit islamana wa thabbit ihsanana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal awladas salihah
wal arzaqal mubarakah wal a'marat tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.